Bayangkan, seorang nelayan di Muara Angke, Jakarta. Wajahnya tak pernah menua. Hidupnya selalu makmur, tapi setiap kali ia mencoba menikahi wanita manusia, calon istrinya mati misterius. Sebelum akad, malam purnama jadi saksi. Ketika seorang perempuan bergaun hijau muncul dari laut, menemaninya di gubuk terpencil. Apakah ia benar-benar punya istri gaib dari Laut Selatan, atau semua hanya kutukan yang tak bisa ia hindari? Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah horor pekat ini, jangan lupa bantu channel kecil ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Dukungan kalian sangat berarti agar aku bisa terus menghadirkan cerita-cerita mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Sekarang, mari kita mulai. Di pesisir utara Jakarta, tepatnya di kawasan Muara Angke, pada tahun 1998, ada seorang nelayan bernama Surya yang selalu jadi bahan omongan warga. Orang-orang di kampung nelayan itu sering heran melihat dirinya. Sementara rekan-rekannya sudah terlihat letih, kulit legam keriput, dan rambut memutih. Surya seolah tak tersentuh usia. Wajahnya tetap segar, tubuhnya tegap, bahkan kulitnya masih bersih tanpa banyak keriput. Banyak orang bercanda menyebutnya pemuda tua. Tapi di balik canda itu ada rasa takut yang tak terucap. Setiap kali melaut, Surya hampir selalu pulang membawa hasil tangkapan lebih banyak dari nelayan lain. Saat orang lain hanya mendapat beberapa ekor, ia bisa membawa puluhan, bahkan ikan besar yang jarang terlihat di perairan Teluk Jakarta. Rezekinya seakan tak pernah kering. Awalnya orang menganggapnya hanya hoki, atau mungkin dia punya trik rahasia memancing. Tapi semakin lama, semakin jelas kalau ada sesuatu yang tidak wajar. Gubuk Surya berdiri agak jauh dari rame-rame nelayan lain, menghadap langsung ke laut. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, beberapa warga mengaku melihat cahaya kebiruan berpendar dari balik dinding papan gubuk itu. Ada yang berani mendekat, tapi selalu merasa pusing dan mual, hingga akhirnya tak sanggup meneruskan langkah. Malam itu, seorang pemuda kampung bernama Darto memberanikan diri melewati gubuk Surya ketika sedang menuju dermaga kecil. Ia mengaku kepada teman-temannya bahwa ia mendengar suara perempuan tertawa pelan dari dalam gubuk. Padahal Surya tinggal seorang diri. Tawa itu melengking tipis, seperti datang dari dasar laut, membuat bulu kuduknya meremang. Saat ia menoleh sekilas ke arah jendela, matanya menangkap bayangan gaun hijau basah tergantung di udara sebelum lenyap begitu saja. Darto berlari pulang terbirit-birit, dan sejak malam itu ia tak pernah lagi berani lewat jalur itu. Warga kampung mulai menghubungkan hal-hal aneh ini dengan rumor lama. Konon, Surya punya istri gaib dari Laut Selatan yang datang hanya pada malam purnama. Perempuan itu bukan sembarang makhluk, melainkan dayang dari kerajaan Laut Selatan, pengikut sang penguasa yang melegenda. Katanya, sejak Surya diselamatkan dari badai bertahun-tahun lalu, ia terikat perjanjian dengan makhluk itu. Perjanjian yang memberinya kemakmuran dan awet muda, tapi juga membawa larangan berat. Surya tidak boleh menikah dengan wanita manusia. Beberapa warga ingat bagaimana setiap kali Surya mencoba mencari pasangan, selalu ada musibah. Tahun 1990, ia hampir menikah dengan seorang gadis penjual ikan bernama Rini. Namun, 2 hari sebelum akad, Rini ditemukan tenggelam di kolam kecil belakang rumah, padahal airnya hanya setinggi pinggang. 4 tahun kemudian, Surya mencoba lagi dengan janda bernama Lastri. Namun, menjelang malam lamaran,
Lastri jatuh sakit mendadak dan meninggal dengan tubuh membiru sikeneken kekurangan udara. Sejak itu, orang kampung semakin yakin bahwa ada yang menjaga Surya dan siapapun yang mendekat terlalu jauh akan celaka. Malam purnama berikutnya, seorang ibu rumah tangga bernama Bu Aminah yang tinggal tak jauh dari gubuk Surya sedang terbangun untuk menimba air. Saat ia melirik ke arah gubuk, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan timba. Di depan gubuk, Surya duduk bersila dan di hadapannya seorang perempuan cantik bergaun hijau panjang sedang menari dengan rambut terurai basah. Tubuhnya berkilau diterpa cahaya bulan, namun kakinya tidak menjejak tanah. Gerakannya indah sekaligus menyeramkan. Bu Aminah buru-buru menutup mulutnya agar tak menjerit. Ketika ia menutup mata dan membukanya kembali, halaman gubuk itu sudah kosong. Hanya terdengar deru ombak yang tiba-tiba lebih keras dari biasanya. Esok paginya, Bu Aminah bercerita kepada tetangga dekatnya. Dari mulut ke mulut, kabar itu menyebar cepat. Ada yang penasaran, ada yang ketakutan. Tapi hampir semua orang sepakat untuk tidak ikut campur. Gubuk Surya menjadi semacam wilayah terlarang, terutama di malam purnama. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu warga. Setiap kali bulan purnama berakhir, selalu ada bau amis laut yang menyebar hingga ke jalan kampung. Kadang, di pasir dekat gubuk Surya, mereka menemukan sisik ikan berkilauan bercampur rambut panjang yang terurai. Tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi membuangnya. Mereka hanya menunduk dan berlalu. Seakan-akan semakin sedikit mereka tahu, semakin aman hidup mereka. Tapi rasa penasaran manusia tidak pernah benar-benar padam. Dan cerita tentang Surya serta perempuan gaib yang menemaninya hanya semakin membuat bulu kuduk warga Jakarta Utara itu berdiri tiap kali ombak membawa bisikan aneh ke telinga mereka. Tahun 2001, Muara Angke makin ramai. Dermaga diperluas, kapal nelayan berdatangan dari berbagai daerah, dan pasar ikan beroperasi 24 jam. Namun di tengah keramaian itu, nama Surya masih jadi bisik-bisik. Wajahnya sama sekali tidak berubah, seolah ia tetap berusia 30. Padahal usianya sudah melewati 50. Anak-anak muda yang dulu melihatnya masih kecil, kini sudah berkeluarga. Sementara Surya tetap sama. Orang-orang makin yakin bahwa ia memang tidak hidup sendirian. Terutama setelah ada kejadian malam purnama di bulan Agustus tahun itu. Seorang nelayan muda, Joko, baru saja pulang melaut tengah malam. Jalannya melewati gubuk Surya dan dari jauh ia melihat cahaya kehijauan berpendar. Joko berusaha menahan rasa takut dan melangkah pelan. Semakin dekat, ia mendengar suara perempuan bernyanyi lirih. Nadanya datar tapi mengalun bagai mantra. Tiba-tiba, dari selapapan gubuk yang renggang, Joko melihat sepasang mata menatapnya. Mata perempuan itu berwarna hijau zamrud, berkilat dalam gelap. Joko tercekat, tubuhnya kaku, dan sebelum sempat mundur, suara bisikan masuk langsung ke telinganya. "Kau mengintip, maukah kau menggantikan?" Suara itu begitu jelas. Sioliola ada di dalam kepalanya. Joko berlari ketakutan, meninggalkan keranjangnya di jalan. Esoknya ia ditemukan demam tinggi, menggigil, dan berhalusinasi terus-terusan menyebut nama Surya sambil menangis. Sejak itu, warga kampung makin yakin bahwa Surya dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka menjaga jarak,
namun tetap tak bisa menahan rasa ingin tahu. Beberapa orang tua masih ingat kisah lama yang Surya ceritakan kepada sahabatnya. 20 tahun lalu, ia pernah tarimbangeming di laut akibat badai besar. Saat hampir tenggelam, ada perempuan cantik muncul dari ombak, bergaun hijau kebiruan. Perempuan itu menolongnya, memberi nafas, lalu mengajaknya menyelam. Surya mengaku sempat melihat istana bercahaya di dasar laut, penuh dengan suara nyanyian yang memabukkan. Saat terbangun, ia sudah berada di pantai, tak ada luka sedikit pun. Sejak malam itu, perempuan itu selalu mendatanginya di malam bulan purnama. Jangan pernah mencoba menikah dengan manusia, begitu kata perempuan itu. Menurut Surya, kalau kau melanggar, aku yang akan mengambil nyawanya. Surya, entah karena takut atau cinta, hanya bisa menunduk dan menyetujui. Kejadian tragis terus berulang. Tahun 1996, seorang gadis bernama Wati yang sempat dekat dengan Surya ditemukan kaku di kamar dengan wajah biru. Orang-orang bilang ia dicekik gaib. Tahun 1999, seorang janda kaya dari pasar ikan yang ingin menikahi Surya meninggal mendadak saat berbelanja. Tubuhnya membiru seperti tenggelam. Setiap insiden itu selalu dikaitkan dengan kutukan istri gaib Surya. Malam purnama bulan November tahun 2001, seorang ibu tua bernama Mak Ria yang sedang buang air kecil di belakang rumah melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan bergaun hijau berjalan di atas air menuju gubuk Surya. Rambutnya panjang terurai, meneteskan air asin, dan langkahnya tidak menimbulkan riak sedikit pun. Saat perempuan itu tiba di depan pintu gubuk, pintu terbuka sendiri, lalu suara tertawa pelan terdengar, menggema seperti berasal dari dasar laut. Mak Raya menjerit lirih, lalu pingsan di tempat. Besoknya, saat warga menemukan Mak Raya, ia terus-menerus bergumam, "Cantik sekali." Tapi matanya kosong sekali. Tak ada yang berani menanyainya lebih jauh. Setiap kali kejadian aneh muncul, warga kampung selalu saling mengingatkan untuk tidak dekot-dekot dengan Surya, terutama saat bulan purnama. Tapi anehnya, Surya sendiri tampak biasa saja. Ia menyapa warga dengan ramah, ikut membantu menambal jaring, bahkan kadang mentraktir anak-anak kecil permen, seolah-olah ia manusia biasa. Namun saat senja tiba dan bulan perlahan naik dari balik laut, wajahnya berubah. Sorot matanya kosong, seakan menunggu seseorang. Suatu malam, seorang pemuda kampung bernama Arman yang dikenal suka mencari sensasi menantang dirinya untuk mengintip gubuk Surya. Ia ingin membuktikan semua cerita hanyalah omong kosong. Dengan langkah ringan, ia mendekati gubuk. Angin laut membawa bau amis yang menyengat, bercampur aroma melati basah. Dari celah papan, ia melihat pemandangan yang membuatnya hampir muntah. Di dalam gubuk, Surya duduk diam, sementara seorang perempuan cantik bergaun hijau memeluknya erat. Dari punggung perempuan itu, tampak sisik ikan berkilau di bawah cahaya bulan. Saat Arman mencoba menahan napas, perempuan itu tiba-tiba menoleh, langsung menatap ke arah celah papan tempat Arman mengintip. Senyumnya melebar, dan dari bibirnya keluar bisikan yang jelas, "Kau yang berikutnya." Arman berlari second kenking-kennya, namun tubuhnya tiba-tiba berat, seolah ada yang menarik kakinya. Saat ia menoleh, ia melihat jejak basah berbentuk tangan menempel di pahanya. Jejak itu dingin, berbau asin, dan tak bisa dihapus.
Arman jatuh sakit keesokan harinya. Tubuhnya menggigil, kulitnya pucat, dan di malam-malam tertentu ia mengigau sambil berteriak, "Jangan tarik aku ke laut, jangan!" Kabar itu menyebar cepat. Warga semakin yakin bahwa apapun yang terjadi di Gubuk Surya bukan lagi urusan manusia. Tapi semakin mereka menutup mata, semakin sering kejadian aneh muncul di sekitar pantai Muara Angke. Ombak kadang mengeluarkan suara seperti nyanyian, dan bau amis laut bercampur harum melati tercium di tengah malam. Sampai akhirnya orang-orang mulai percaya bahwa Surya tidak hanya memiliki istri gaib, tapi sudah setengahnya menjadi bagian dari dunia itu. Tahun 2003, kehidupan di Muara Angke makin padat. Jalan-jalan sempit dipenuhi becak, motor, dan pedagang yang berteriak menawarkan ikan segar. Namun di balik hiruk-pikuk itu, nama Surya masih jadi beang-beang gelap yang tak bisa dihapus. Orang-orang makin jarang berani menyapanya, meski ia tetap terlihat ramah. Semakin malam, semakin jelas bahwa ia bukan lagi sekadar nelayan biasa. Suatu malam purnama di bulan Juli, langit Jakarta cerah, udara panas, dan laut berkilau diterpa cahaya bulan. Anak-anak muda duduk nongkrong di pinggir dermaga, membicarakan gosip Surya. Salah satu dari mereka, pemuda bernama Dedi, iseng menantang, "Kalau berani, kita intip gubuknya bareng-bareng. Jangan cuma omong doang." 4 orang ikut bersamanya. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang sunyi menuju Gubuk Surya yang berdiri sendirian. Semakin dekat, angin laut semakin dingin. Padahal udara Jakarta biasanya lembab panas. Aroma amis bercampur wangi melati begitu kuat, menusuk hidung. Saat mereka tiba, cahaya biru kehijauan menembus celah papan gubuk. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian lirih, indah tapi menyesakkan dada. Salah satu dari mereka, Boni, tiba-tiba terisak tanpa sebab. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah suara itu menggali luka paling dalam di hatinya. Dedi mengguncangnya, tapi Boni hanya berbisik pelan, "Dia memanggilku," dan tubuhnya langsung lemas. Dedi panik. Ia mendekatkan wajah ke celah papan untuk memastikan apa yang ada di dalam. Saat matanya fokus, jantungnya hampir berhenti. Surya duduk bersila, matanya kosong, sementara seorang perempuan bergaun hijau panjang menari di hadapannya. Rambut panjangnya berayun, meneteskan air laut yang terus membasahi lantai gubuk. Wajahnya cantik, namun senyumnya menakutkan. Dan saat perempuan itu berhenti menari, ia menoleh langsung ke arah celah papan, menatap mata Dedi. Seketika, semua cahaya padam. Anak-anak muda itu menjerit, lalu kabur tanpa menoleh ke belakang. Esok paginya, Boni ditemukan berjalan sendirian di pinggir laut dengan pakaian basah kuyup. Padahal semalam tidak ada hujan. Ia tidak lagi bisa berbicara dengan jelas, hanya bergumam tentang laut yang memanggil. Cerita itu membuat warga semakin yakin bahwa Surya sudah tidak sepenuhnya manusia. Ia tetap ada di kampung, tetap terlihat, tapi jiwanya seolah terikat di dunia lain. Beberapa bulan kemudian, Surya benar-benar menghilang. Awalnya orang mengira ia pergi melaut jauh. Namun, setelah berminggu-minggu, gubuknya tetap kosong. Saat warga mencoba masuk, mereka hanya menemukan lantai kayu yang lembab dengan pasir basah menumpuk di sudut ruangan. Di dekat ranjang bambunya, ada helaian rambut panjang berwarna hijau kebiruan, licin seperti sisik ikan. Malam berikutnya, beberapa warga yang pulang larut dari pasar ikan
bersumpah melihat dua sosok berjalan di pantai. Seorang pria muda tampan yang wajahnya mirip Surya dan seorang perempuan bergaun hijau dengan rambut terurai. Mereka berjalan berdampingan, lalu perlahan masuk ke dalam ombak, menghilang begitu saja. Sejak itu, gubuk Surya dibiarkan kosong. Orang-orang tidak berani merobohkan atau menempatinya. Setiap bulan purnama, dari arah pantai sering terdengar bisikan lirih, kadang suara tawa tipis, kadang nyanyian yang menusuk hati. Ombak akan menghempas lebih keras, dan aroma amis bercampur melati kembali memenuhi udara. Jakarta yang ramai dan penuh hiruk-pikuk tidak bisa menghapus legenda itu. Di tengah suara klakson, pasar ikan, dan perahu motor, kisah Surya tetap hidup. Nelayan tua sering memperingatkan yang muda, jangan berani-berani mengganggu gubuk itu. Jangan coba-coba menantang laut saat bulan purnama, karena konon Surya kini sudah menjadi bagian dari kerajaan Laut Selatan. Dan hingga hari ini, setiap kali bulan bulat menggantung di langit Jakarta, beberapa orang bersumpah masih melihat sosok pria muda berdiri di tepi pantai Muara Angke. Di sampingnya, seorang perempuan cantik bergaun hijau menggenggam tangannya erat. Mereka tersenyum samar, lalu berjalan ke arah laut, menghilang di telan ombak yang bergemuruh. Dan itulah kisah tentang Surya, nelayan Muara Angke yang konon punya istri gaib dari Laut Selatan. Cerita yang turen-temuren jadi bisik-bisik di antara warga pesisir Jakarta tentang kemakmuran yang dibayar dengan kesetiaan, tentang cinta yang bukan dari dunia manusia, dan tentang kutukan yang tak bisa dihindari. Entah benar, entah tidak, hanya laut yang tahu jawabannya. Tapi sampai sekarang, orang-orang masih percaya setiap bulan purnama ada bayangan sepasang kekasih yang berjalan di bibir pantai, lalu menghilang di telan ombak. Kalau suatu malam kalian berkunjung ke Muara Angke dan mencium bau amis laut bercampur wangi melati saat bulan bulat menggantung di langit, jangan coba menoleh, karena bisa jadi Surya dan sang istri gaib sedang berjalan tepat di belakang kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan kisah horor pekat seperti ini, jangan lupa dukung channel kecil ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Karena dukungan kalian berarti besar untuk membuat channel ini terus hidup dan menghadirkan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah menantang laut di malam purnama.